Pemanasan global dan perubahan iklim adalah masalah besar yang umat manusia hadapi saat ini. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan AC yang semakin marak. AC memasukkan gas-gas klorofluorokarbon yang berbahaya bagi ozon. Rusaknya lapisan ozon selain menimbulkan pemanasan global juga dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam nama budaya. Hai Sobat Opsi, perkenalkan nama saya Arya Raditya Kusuma dan berikut rekan saya. Saya Gede Bermanja Preta Putra. Kami dari SMA Negeri 3 Denpasar dan tergabung dalam KIR 3 Trisma. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Kombinasi sabut kelapa dengan tongkol jagung sebagai material evaporative cooling pads dalam sistem evaporative cooling. Selamat menyaksikan. Sistem evaporative cooling hanya memanfaatkan penguapan air sebagai metode pendingin udara, sehingga dapat tergolong sebagai sistem yang ramah lingkungan dan low energy consumption. Dalam sistem evaporative cooling terdapat evaporative cooling pad yang berperan penting dalam penurunan suhu dari udara. Salah satu syarat dari evaporative cooling pad yang baik adalah memiliki gaya kapilaritas serta daya serap air yang tinggi. Semakin baik pad tersebut dalam mempertahankan banyak air, maka semakin baik pula penurunan suhu yang dapat terjadi. Selain itu, untuk dapat meneruskan panas yang baik, pad tersebut juga harus memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Jagung kelapa adalah tanaman yang banyak tumbuh di tanah Indonesia. Namun, pemanfaatan tongkol jagung belum terlalu baik, tidak sebanding dengan produksinya yang melimpah. Tongkol jagung dan sabut kelapa memiliki gaya kapilaritas serta daya serap air yang tinggi, sehingga cocok dijadikan sebagai basis material evaporative cooling pad. Kemudian, kami melakukan pengarahan pada tongkol jagung untuk meningkatkan produktivitas termalnya. Dari latar belakang tersebut, kami mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil karakteristik evaporative cooling pad yang terbuat dari campuran dua bahan, yaitu sabut kelapa dengan serbu arang tongkol jagung, dibandingkan dengan evaporative cooling pad yang terbentuk dari satu jenis bahan saja, lihat dari densitas, daya penyerapan, dan konduktivitas termalnya. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh pencampuran sabut kelapa dengan serbu arang tongkol jagung terhadap performansi kapasitas pendinginan sistem evaporative cooling. Untuk menjawab rumusan masalah, kami menyusun tujuan penelitian sebagai berikut. Metode penelitian. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni hingga September 2022 dan tempat penelitian yang dilakukan di 5 lokasi yang berbeda yang kita bisa lihat pada slide. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu eksperimental, observasi, studi literatur, dan studi laboratorium. Bahan alat yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu lem latex, sabut kelapa, mesin press, dan masih banyak lagi yang kita bisa lihat pada slide. Variabel penelitian. Pada P1 kami menggunakan sabut kelapa dan lem latex sebesar 75 gram. Pada P2 kami menggunakan tongkol jagung dan lem latex sebesar 75 gram. Pada P3 kami menggunakan sabut kelapa dan tongkol jagung sebesar 37,5 gram dan lem latex sebesar 75 gram. Berikut cuplikan pembuatan pads evaporative cooling. Yang pertama, kami melakukan preparasi bahan baku di mana pada tongkol jagung kami mencari di sekitar pasar kenal, lalu kami cuci hingga bersih dan dikeringkan, kemudian kami bakar hingga membentuk arang tongkol jagung, kemudian dihaluskan hingga membentuk serbuk arang tongkol jagung. Kemudian pada sabut kelapa kami mencari di sekitar pantai sanur, kemudian kami cuci hingga bersih dan dikeringkan, lalu dihaluskan hingga membentuk kokopit. Yang kedua, kami melakukan pencampuran bahan dengan lem latex sesuai dengan komposisi bahan. Yang ketiga, kami melakukan pengepresan menggunakan mesin press dan cetakan berbentuk balok, sehingga didapatkan pads evaporative cooling. Pada penelitian ini, kami melakukan pengujian yang pertama yaitu uji daya serap air, di mana pada pengujian ini kami melakukan perendaman terhadap pads kami, tapi sebelum itu kami melakukan pendiaman massa. Setelah perendaman, kami timbang kembali. Yang kedua, kami melakukan uji densitas, di mana pada pengujian ini kami mencari nilai kerapatan suatu bahan. Yang ketiga, kami melakukan uji kondensasi termal, di mana pada pengujian ini kami mencari kemampuan suatu bahan dalam menghantarkan panas. Yang keempat, kami melakukan uji performasi pendinginan, di mana pada pengujian ini kami langsung mengaplikasikan pads kami ke dalam sistem evaporative cooling. Berikut kami tampilkan hasil uji morfologi pada setiap pelakuan. Hasil uji densitas diketahui bahwa P2 memiliki nilai tertinggi yaitu 0,49 gram per cm kubik dan P1 dengan nilai terendah yaitu 0,37 gram per cm kubik. Hal ini disebabkan karena P2 memiliki ukuran partikel yang lebih kecil sehingga menyebabkan jarak antar partikelnya bisa diminimalisir. Hasil uji daya serap air diketahui bahwa P3 memiliki nilai tertinggi yaitu 76% dan P1 dengan nilai terendah yaitu 41%. Hal ini disebabkan karena P3 memiliki porositas yang lebih besar daripada perlakuan lainnya. Hasil uji konduktivitas termal diketahui bahwa P3 memiliki nilai tertinggi yaitu 1,05 watt per meter Kelvin dan P1 memiliki nilai terendah yaitu 0,63 watt per meter Kelvin. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hasil uji performansi pendinginan. Dari kemampuannya untuk menurunkan temperatur bola kering udara, P1 merupakan yang terlemah, yaitu sebanyak 1,1 derajat Celcius. Diikuti oleh P2 sebanyak 1,6 derajat Celcius, kemudian P3 merupakan yang tertinggi, yaitu 1,7 derajat Celcius. Kemudian dari tingkat saturasi pendinginannya, P3 merupakan yang terefektif, yaitu sebanyak 85%, diikuti oleh P1 sebanyak 55%, dan P2 sebanyak 80%. Mekanisme kerja evaporative cooling adalah sebagai berikut. Udara panas yang ditiupkan oleh blower akan masuk ke dalam pad yang telah penuh dengan air. Ketika air di dalam pad
terpapar udara panas, ia akan mengalami penguapan. Untuk melakukan penguapan, air membutuhkan kalor. Karena dalam kondisi adiabatik tidak akan ada kalor yang bertambah atau berkurang dari sistem, air akan mengambil kalor dari udara di sekitarnya. Karena kalor pada udara berkurang, otomatis suhunya akan ikut menurun sehingga menyebabkan udara menjadi lebih dingin. Selain itu, uap air yang bergabung pada udara akan menyebabkan udara sekitar menjadi lebih lembab. Kembali pada syarat yang dipaparkan tadi, P3 memiliki kondusivitas termal tertinggi, sehingga wajar bila perbedaan suhu yang dihasilkan adalah yang tertinggi. Kemudian P3 juga memiliki daya serap air terbaik, sehingga air dalam PET akan terus terregenerasi. Kesimpulan, pencampuran dua bahan sebagai material pembuatan PET seperti cooling berhasil menghasilkan bahan dengan karakteristik yang lebih baik. Hal ini dibuktikan pada hasil uji daya serap air. Diketahui bahwa P3 memiliki nilai daya serap air tinggi yaitu 75,5%. Dan pada hasil uji densitas diketahui bahwa P3 berada di antara P1 dan P2 yang tandanya bahwa P3 tidak terlalu rendah dan tidak terlalu rapat. Dan pada hasil uji kualitas termal diketahui bahwa P3 memiliki nilai tertinggi yaitu 1,05 watt per meter Kelvin. Kemudian, untuk kesimpulan yang kedua, pencampuran sabut kelapa halus dengan serbu arang tokol jagung dapat menghasilkan evaporative cooling pad dengan performansi yang lebih baik. Dibuktikan dengan penurunan temperatur bola kering serta efektivitas saturasi P3 yang bernilai paling tinggi. Sekian presentasi dari kami, with evaporative cooling, cooling our room without heating our world.